Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Jangan main-main dengan agama. Pahami betul. Agama itu jalan. Kalau ingin selamat harus tahu ya petunjuk jalan. Pahami kitab suci kita. Makanya dalam kitab Al-Hikam, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tanya aja, lihat perilakumu berubah enggak setelah sholat. Orang yang visioner, orang yang visinya jelas, dia selalu mengoreksi diri. Kenapa sehabis sholat kok masih marah-marah? Kenapa sehabis sholat kok saya masih gak sabaran? Kenapa habis sholat saya masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Pada sholat itu adalah sarana untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa sholat saya tidak mencegah saya dari semua kejahatan saya sendiri? Kan kalau orang yang maju berpikirnya, dia introspeksi diri. Dia terus melakukan perbaikan. Oh, jangan-jangan ada yang salah dalam sholat saya. Begitu dikoreksi ke dalam, oh ternyata. Di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu salatnya malas, dua salatnya ria, tiga salatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Ingat Allah sedikit aja, munafik kata Quran. Apalagi gak ingat sama sekali. Coba. Nah orang yang sudah kayak robot hidupnya tanpa kesadaran, sudah menjadi diri palsu, resap di panas, tidak mau koreksi diri, merasa paling benar. Makanya dandanan sesuci apapun gampang, kasih aja ujian pada dia yang dia tidak suka, keluar harta, segala jenis-jenis binatang keluar. Jadi artinya kesuciannya itu kesucian yang palsu. Apa perintahnya? Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Jangan main-main dengan agama. Pahami betul. Agama itu jalan. Kalau ingin selamat harus tahu ya petunjuk jalan. Pahami kitab suci kita. Harus tahu cara membaca petunjuk jalan. Jangan salah. Harus punya penuntun jalan. Supaya nggak salah baca petunjuk jalan. Supaya sampai kita ke tujuan. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Luar biasa. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Betul yang saya bicarakan tadi? Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Masa iya Allah menjerumuskan kita ke neraka? Tuhan macam apa? Dendaman kayak gitu. Yang menjerumuskan kita ke dalam neraka itu adalah kita sendiri. Kita pencipta nerakanya, kita yang menjerumuskannya. Kalau baca Quran dengan waspada, Allah bilang di Quran, sesungguhnya kalian semua hampir di ujung pintu neraka. Fa'an kodab minha, aku yang telah menariknya. Allah itu tidak pernah mengatakan menjerumuskan kita ke neraka. Justru Allah menarik kita agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Itu bahasa Quran. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Oleh siapa? Apa penyebabnya? Menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Main-main. Nu beja dibejakeun deui. Nu cenah dicenahkeun deui. Kan itu main-main itu. Dia sendiri belum membuktikan, dia sendiri belum merasakan. Dia berani mengajak orang lain. Jadi ibarat nelayan itu, nelayan. Baru hari itu pengalaman pertama jadi nelayan. Dan dia baru pertama kali pegang dayung. Ngajak batur. Ayo, siapa yang ingin tahu laut lepas? Kela Kang. Ari Akang teh tos lami jantan nelayan. Neme. Ari Akang tos terang di laut teh jiga kumaha. Teuing, saya kira can ka ditu. Make ngajak-ngajak batur. Itu. Kan banyak yang model-model gitu, model calo. Calo bukan gitu kan? Garut. Mana nama teh ini? Nu penting mah menang persekot. Betul apa tidak? Nih. Rambutan. Teh ini mana nama? Nu penting mah menang persekot.
Cukup segitu keinginannya. Jadi peringatan nih dari saya, jangan berani-berani mengajak orang ke tengah lautan kalau Anda belum pernah ke sana. Anda tidak berpengalaman di sana. Anda belum tahu suasana di sana. Itu namanya menjerumuskan orang lain. Makanya ayat ini mengatakan tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Main-main dan senda gurau itu beneran apa bohongan? Jawab. Beneran apa bohongan? Bohongan. Seneng? Seneng beneran, seneng bohongan? Seneng dongeng atau kenyataan? Bohong. Ini bararetah. Diberi dongeng teh. Jaga teh orang teh bakal. Hari mana yang sedih itu aca. Lucu ya? Nah, yang lucu-lucu itu namanya lahawa. Lawakan. Lebih lucu lagi, kadang-kadang kajian agama lebih senang yang banyak gurauannya, nggak ada isinya, daripada membahas kajian yang sungguh-sungguh. Yang kajian sungguh-sungguh dianggap salah, nuhureuy wae dianggap benar. Itu menjadikan agama sebagai laibun walahun. Jujur ya? Jujur ya? Sudah berapa lama kita menjadikan agama sebagai laibun walahun? Hanya sebagai main-main dan senda gurau. Lalawora. Saya menjelaskan isi Quran yang sebenarnya banyak yang menolak. Tetapi orang yang bicara tanpa Quran hanya rekayasa pikirannya sendiri. Banyak yang percaya. Kan saya jelaskan tadi kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kamu bisa bernafas. Kan kata Quran, fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa sakun. Bisa terpercaya dibacakeun Arab. Masih belum percaya? Quran surat Hud ayat 106. Begitu firman Allah. Begitu saya jelaskan begitu, banyak yang tidak bisa menerima. Tapi yang dongeng walaupun nggak ada ayatnya pada nerima. Ini sudah sampai pada tingkatan kita menjadikan agama sebagai laiban walahwan. Agama itu hanya sebagai main-main dan lawakan. Nah, sekali-kali perlu ngaji serius seperti ini ya. Perlu. Bukan berarti tidak ada tertawanya. Dari tadi juga kita tertawa, mentertawakan diri sendiri. Tong yang sarikeun batur wae. Lanjut. Ya. Yang tadi udah selesai. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Kafir itu bahasa Arab artinya tertutup. Jadi orang kafir, jangan digunakan kata kafir untuk menjustifikasi orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Hati-hati. Lebih bagus arahkan kata itu kepada diri kita sendiri. Boa-boa, boa-boa, boa-boa yang masih tertutup itu adalah saya. Karena ciri orang tertutup mah gampang. Gampang sekali. Nih, tertutup. Tertutup enggak? Karena apa? Ada tutupnya. Nah, ini namanya cover. Bahasa Arabnya kafir. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa gaulnya kuper. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya kalian tidur kan pakai bed kafir. Oh, marah. Salah, bed cover. Bed teh sare, cover teh tutup. Jadi bed cover itu adalah tutup ke maneh supaya bisa sare. Gitu. Paham ya? Gitu. Coba kalau tertutup kayak gini, bisa diisi? Nggak bisa. Nggak bisa. Setiap diisi kemana-mana. Makanya untuk tahu orang tertutup atau tidak, lihat dari keterbukaan dirinya untuk menerima ilmu baru. Kalau orang alergian terhadap yang baru, kekeh ya, asapang benarnya, itu namanya kafir. Makanya pantang ya, kalau orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengatakan saya sudah tahu. Pantang. Karena siapapun yang mengatakan saya sudah tahu, dia itu persis seperti tutup ini. Saya sudah penuh, merasa dirinya benar. Itu. Yuk, belajar itu tanpa batas. Belajar itu sepanjang hayat. Oleh karena itu, yuk kita belajar. Ketika kita jadi pembelajar,
walaupun kita belum mencapai hasil yang kita inginkan, kita sudah statusnya orang pintar. Tapi sebanyak apapun ilmu, kalau kita berhenti belajar, status kita jatuh jadi orang bodoh. Karena ciri orang bodoh itu berhenti belajar. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Jadi ayat ini dapat disimpulkan ya? Ya, dapat disimpulkan ayat ini menyuruh kepada kita tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Tinggalkan. Ini perintah nih, perintah dari Quran. Oke, lanjut dulu ayat selanjutnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jawab. Ini Allah nanya. Tidakkah kamu memahaminya? Jawabnya apa? Tidak. Ya tidak kan? Ya, terpaham-paham maksudnya. Yuk kita lihat sini, lihat saya. Hati-hati. Ayat ini sering disalah artikan. Ketika orang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan dunia itu bekerja, membangun gedung, membangun peradaban, dianggap duniawi. Tapi kalau orang itu kelihatannya seperti mengerjakan pekerjaan akhirat gitu, seperti kelihatannya itu dianggap soleh kan gitu. Lihat saya semuanya. Kita ini makhluk cahaya bukan? Oke. Kita ini makhluk spiritual bukan? Kita ini makhluk akhirat bukan? Kita ini makhluk akhirat. Apa sih akhirat? Nah, dalam pengertian yang lebih luas, akhirat itu terminal terakhir. Terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita siapa? Allah. Berarti akhirat apa? Kalian itu yang gitu aja pusing. Terminal awal kita Allah. Terminal akhir kita ya kemana tuh? Terminal awal kita Allah, terminal kita akhir, terminal akhir kita Allah. Akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah. Jadi kita ini makhluk akhirat bukan? Makhluk akhirat. Makhluk akhirat artinya kita makhluk Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ruhku itu bagian dari dirinya Allah. Bagian dari dirinya Allah ditiupkan kepada kita. Nih, kalau saya ngambil bagian dari air ini, sebagian, sifatnya sama dengan air yang ini? Kan gak mungkin saya ngambil air tidak membawa sifat. Karena sifat itu melekat dalam zat. Setuju? Makanya kita tidak akan pernah bisa memisahkan sifat dan zat. Siapa orang yang sudah sukses memisahkan garam dengan asin? Gak ada. Badai naon bapak teh bisnisna? Saya merek nyian pabrik asin. Maksudnya uyah pak? Lain, asin we. Moal aya nu tiasa ngadabel pabrik asin tanpa uyah. Karena sifat itu harus melekat pada zat. Dabli mah peryogi panas na wungkul, seundeuna mah teh peryogi. Abdi yang peryogi teh panas na wungkul, seundeuna mah teh peryogi. Saya itu hanya perlu energi, nggak perlu materi. Bisa gitu memasukkan energi terdahar? Nggak bisa. Karena energi ada di dalam materi. Di nasi, di daging, di lauk, di situ ada energi. Energi itu melekat dalam materi. Gak bisa kalian makan energi. Walaupun yang dibutuhkan energi tetap kudu dahar sangu. Entong loba teuing. Paham sampai sini? Ayo, lihat saya semuanya. Jadi yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu ruhku. Bagian dari dirinya Allah. Kata siapa? Kata Allah. Pertanyaannya, apakah saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, sifat-sifat ruh ada di situ? Ada. Berarti sifat-sifat Allah itu ada pada diri kita? Ada. Makanya kita datang ke dunia ini diutus oleh Allah
Bahasa leluhurnya adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bekalnya adalah sifat-sifat Allah. Jadi yang disebut dengan, ya, yang disebut dengan bekerja di dunia, yang sebenarnya itu seperti apa? Dia bekerja di dunianya itu dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Itu artinya dia mengaplikasikan sifat Allah dalam konteks pekerjaannya. Itu yang dikatakan di ayat ini, dia itu sudah ya menyiapkan akhirat. Paham ya? Awas. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, karunya teuingnya manehna mah ngurus dunya wae. Ada ibu, one day, one judge. Terus wae dengar 3 dibolak-balik. Tiba heula eta ngaji, eta deui teu hayang gitu, terang eusina. Tapi nyalakan batur, orang lain tuh sudah mengaplikasikan isinya. Menciptakan HP, menciptakan televisi, menciptakan pesawat, kan itu. Orang lain sudah mengaplikasinya, orang mau kur maca wungkul, nganggap seakan-akan kita sudah mencapai kesucian. Itu yang keliru sudut pandang. Jadi gimana caranya supaya selamat? Yuk kita berkarya di dunia ini. Berkaryalah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Basmalah artinya lekatkan sifat-sifatnya, karena sifat dia ada di dalam ruh yang ditiupkan Allah. Kenapa kita menderita hidup? Karena kita tidak sejalan dalam berkarya ini, tidak menggunakan sifat-sifatnya. Maaf, mencuri, korupsi, merugikan orang, itu kan? Ya tidak ada welas asihnya. Bahkan hak orang lain pun dicuri. Itu yang menyebabkan kita celaka, gak sejalan. Paham maksud saya? Jadi yang dimaksud dengan akhirat lebih baik, itu begitu. Akhirat lebih baik maksudnya sifat-sifat akhirat diaplikasikan dalam berkarya di dunia. Maka kita akan jadi orang yang berguna. Sebaik-baiknya manusia yang berguna. Ibu nganggo panitik? Panitik? Nganggo? Karaos, manfaatnya panitik? Karaos. Upami teu aya panitik? Sesah. Daras teu? Teu katinggal gelisna, teu katinggal rapihna. Gara-gara ada penitik, kelihatan rapinya, kelihatan. Saya nanya jujur, itu orang yang bikin penitik itu bermanfaat gak hidup? Gitu. Ada orang geus nyeun naon? Nyeun kupluk itu bisa. Subhanallah. Tapi kalau udah cerita orang soleh, seakan-akan orang soleh itu ya yang pintar itu, pintar ini. Jangan salah. Orang soleh itu kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat hidupnya bagi manusia lain. Membuat karya, membuat ciptaan, bermanfaat bagi orang lain. Paham? Pak? Nyisir rambut tadi? Kan? Nyisir? Karaos tuh, eta kegunaan sisir? Karaos. Manfaatnya seueur eta sisir? Upami teu aya sisir kumaha? Saya nanya, itu yang membuat sisir itu bermanfaatkah hidupnya? Soleh. Saya yakin semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada cinta. Semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada kekuatan positif dalam dirinya. Orang yang bikin penitik, orang yang bikin sisir, itu karena ada cinta dalam dirinya. Apalagi bikin HP, bikin komputer, bayangkan. Kita hari ini cari alamat, tinggal pencet Google Map, langsung tuh ada yang bimbing, bahkan keras sekali. 200 meter di depan, belok kiri. Anda tetap di jalur kanan, karena 100 meter di depan, belok kanan. Luar biasa. Sampai segitunya teknologi. Itu si perempuan yang suka ngomong di map itu, tuh capek-capek. Betul. Nah itu tercipta setelah orang memahami tentang hakikat dari teori gravitasi.
Kalau saya jelaskan itu, wah bisa 10 SKS kuliahnya. Tetapi manfaatnya besar nggak? Ya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa mendengarkan kajian-kajian langsung di sini, luar biasa. Jadi kalau kita hidup di abad digital ini, kita tidak banyak ilmu. Keterlaluan. Fasilitasnya sudah luar biasa. Yuk kita pahami lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main dan senda gurau. Dunia ini akan main-main dan senda gurau apabila menjalani kehidupan dunia tidak menggunakan sifat-sifat akhirat. Paham ya? Awas, sekarang ini salah kaprah, ya. Kalian sedang belajar tajwid. In kuntum shadiqin. In kuntum shad qop. Ya biasa tos lebat surga. Ningali batur karunyanya eta tukang tembok. Teu apal in kuntum. Ari imah maneh jadi kusaha? Jadi jangan menganggap orang lain yang sedang berkaya di sini itu sedang mengerjakan dunia. Yang paling tahu dia bekerja niatnya apa, mereka. Kita tidak bisa menilai mereka. Tapi saya jamin siapapun yang bekerja di semesta ini membawa sifat-sifat Allah, membawa sifat-sifat akhirat, pasti selamat kerjanya. Paham maksud saya? Nah, jadi sekarang kita gimana caranya supaya di dunia ini tidak main-main dan senda gurau. Maka bawalah sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Yuk kita buka salah satu sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya mau nanya, Allah ngasih kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Ulangi ya sekali lagi. Allah memberi kebaikan kepada kita sampai gak tidur, gak ngantuk, dijagain semua kita ini, bahkan kebutuhannya dipenuhi semuanya. Kebutuhan dipenuhi, keinginan enggak. Belum tentu yang kita inginkan baik. Sampai segitunya cinta Allah kepada kita. Pertanyaan saya, apakah Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Pintar kalian kalau menjawab. Sekarang jujur, saya mau tanya. Kalian kalau melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan kepada kita? Tah eta nu disebut senda gurau teh, nu disebut dunya senda gurau teh eta. Maka di Quran Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi cara berbuat baik itu harus mekanismenya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Di luar itu tidak termasuk. Itu yang disebut dengan wa mal hayatud dunya illa laiban walahwan. Paham sampai sini? Jadi selama ini yang kita lakukan di dunia ini cuman transaksi kebaikan. Sampai dihitung atau tidak? Begitu umroh, tetangga kita ngasih kurma, hitung sebariji. Ya candi dahar kumaneh, acan mah 10 sia mun urang umroh 10. Bener teh. Uang wih ti umroh teh tatangga. Sabaraha mah 10. Da kamari oge 10. Kade kormana? Ari nu kamari korban naon? Eta nu garing kormana? Tong nu cikru. Tuh, sampai segitunya. Nih transaksional. Maaf sekali lagi. Kita selama ini melakukan kebaikan. 1, berharap dibalas kebaikan kita. 2, kita melakukan kebaikan bukan karena cinta. Terlalu banyak muatan yang melekat di dalamnya. Padahal kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Harusnya kalian berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Bahkan aku tidak minta balasan apapun dari kamu. Gitu kita. Ini baru 1, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dibahas semuanya, ya Allah. Asmaul Husna mantos arapal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Apa?
lagu-lagu nage apalnya. Ari milampah Ar-Rahman mah Ar-Rahim. Mari asa salametnya geus apal. Paham sampai sini? Lanjut. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nah ini Quran surat Al-A'raf ayat 50-51. Silakan dicatat ayatnya. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan mereka selalu mengingkari tanda-tanda kami. Ayat ini kalau dibaca dengan kesadaran, pasti air mata kita mengalir. Luar biasa. Jadi Allah yang mengatakan di ayat ini, ayat surat Al-A'raf surat ke-7 50-51, siapa orang kafir itu? Allah yang menjawab. Orang kafir itu adalah alladzina takhadu dinahum lahwan walaiban. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Gak beneran, bohong-bohongan. Saya pernah menjelaskan syahadat. Kan syahadat itu ketika kita membaca pakai mulut, itu kan namanya bersaksi. Betul? Bersaksi itu pakai mulut. Tapi kalau menyaksikan, itu kan pakai mata. Betul? Coba. Sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan saya? Pakai apa? Pakai mata. Nanti sampai di rumah bisa cerita tentang saya. Bisa? Ditanya, tadi itu ya Pak Saiful pakai baju apa? Bisa cerita? Pakai apa? Nah, menyaksikan itu di TKP, di tempat kejadian perkara. Bersaksi bisa di mana aja. Dan yang boleh bercerita dengan mulutnya hanya mereka yang menyaksikan dengan matanya. Itu disebut saksi asli. Yang tidak menyaksikan dengan matanya tidak mungkin bisa menceritakan. Betul? Kita bicara asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Sudah menyaksikan. Itu yang disebut dengan laiban walahwan. Heureuy. Gak sungguhan. Sudah gitu sombongnya luar biasa. Ari nyaritakeun batur. Kesalahan batur jika pang benerna. Ngerti sekarang? Ngerti? Oke, lanjut. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, surat ke-29 diulangi lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sudah paham tadi? Jadi dunia ini senda gurau dan main-main apabila kita berkarya di dunia ini tidak melibatkan sifat-sifat Allah. Makanya Allah bilang dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pernah dengar itu? Dan Allah pemilik asmaul husna fad'uhu biha. Undanglah dia dengan asmaul husna. Fad'u itu undang. Jadi gimana cara mengundang Allah? Undang Allah dengan asmaul husna. Gimana caranya? Bukan dibaca asmaul husna, bukan dipasang di jalan, bukan. Tetapi resapi, itu sifat-sifat Allah. Kita bertindak seperti Allah bertindak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu yang disebut di dalam cerita para sahabat, Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Makanya beliau itu terkenal memiliki akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Karena akhlaknya Al-Quran. Oke, lanjut dulu. Di Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi, hanya dua. Untuk orang yang beriman dan bertakwa.
bertakwa. Awas ya, bukan yang mengaku beriman, tapi untuk yang beriman dan bertakwa. Yuk, selami iman itu apa? Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah bisa melihat, kalau kolbunya sudah bisa mendengar, dan kalau kolbunya sudah bisa memahami. Itu kata Quran. Makanya kita punya kolbu, melihat tidak, mendengar tidak, maka kita tidak akan bisa memahami. Karena pemahaman itu datang dari dua, dari penglihatan dan pendengaran. Dan kita dikasih dua penglihatan dan sekaligus dua pendengaran. Ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran lahir, ada pendengaran batin. Para sahabat, aktifkan penglihatan batin, aktifkan pendengaran batin. Kita akan memahami secara batin baru. Luar biasa. Di situ kita akan mengalami yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Hoyong gitu. Hoyong. Ya. Bagus, kayak kahayam. Jadi sebetulnya apa sih yang namanya dosa? Satu-satunya dosa adalah ketidaksadaran. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Jadi sebetulnya dosa itu buah ketidaksadaran. Kebajikan buah kesadaran. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran itu dosa. Sekalipun wujudnya seakan-akan itu adalah ritual ibadah. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran itu kebajikan. Itulah pentingnya kesadaran. Subhanallah. Mustahil membunuh jika sadar. Betul? Orang yang membunuh itu kenapa? Karena dia menganggap orang lain itu berbahaya. Dan dia menganggap orang lain itu terpisah dengan dirinya. Orang yang sadar, yang sudah sampai pada kesadaran, dia akan tahu. Sebetulnya tubuh kita saja yang berbeda. Tetapi yang ada di balik tubuh kita adalah Tuhan yang sama, yang maha tunggal. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Coba kalau punya kesadaran itu. Gak mungkin kita menyakiti orang. Sifat Rahman dan Rahim, sifat ulas asih itu selalu tumbuh. Keinginan di dalam diri itu cuma apa? Ingin menolong, ingin memberi, ingin berbuat baik. Karena bagi orang yang semacam itu, menolong, memberi, itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah saat kita membahagiakan orang lain. Tidak ada kekerasan sama sekali yang mungkin terjadi jika kita sadar. Tidak mungkin memperkosa, mencuri, menyiksa. Semua ini tidak mungkin jika kita ada dalam kesadaran. Hanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Jadi semua jenis musuh kita akan masuk. Kita berada di tempat yang panas ketika ketidaksadaran memerintah kita. Jadi sebenarnya yang memerintahkan korupsi itu kesadaran atau ketidaksadaran? Jika sebuah lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pasti menghindarinya. Setuju? Kalau lampu masih nyala, pencuri nggak akan masuk. Betul? Kalau dalam diri kita sudah nyala, tidak mungkin kita kecurian, tidak mungkin kita jatuh dalam ketidaksadaran. Kenapa kita jatuh dalam ketidaksadaran? Karena lampu di dalam diri kita poek. Aduh, hadirin. Kalau kita sudah menemukan terang itu dalam diri kita, Allahu nurus samawati wal ard, masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau kita sudah bertemu dengan nur ala nur dalam diri, kita sudah ketemu dengan pelita di dalam diri, yang ada di dalam kaca, kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara, sudah bertemu dengan itu, nyala di dalam, nggak akan pernah kecurian. Nih saya kasih tahu, yang masih terusik, yang masih tergoda, masih terganggu karena kolbu kita masih gelap gulita. Jika lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pun menghindarinya. Setuju? Ini mana rumahnya? Ini rumah kita. Yuk tanya sekarang, lampunya udah nyala atau masih gelap? Karunya ting.